102,8 Serangga FM, pencinta Sergel. Sudah di jam 7:38. Selamat pagi untuk yang baru aja gabung. Mudah-mudahan kabar baik ya. Hari ini Rabu 9 November. Seperti biasa nih, kita sudah masuk di sesi live Instagram. Seperti biasa sih sebenarnya jam 9 ya. Cuma karena mengikuti nih, karena kebetulan narsumnya sedang ada kegiatan. Ini sudah tersambung ya di ujung telepon, kita by phone. Tamu kita pagi ini bersama Dinas PUPR Kabupaten Serang. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Bapak Yadi Priyadi RST MMMT PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak? Sehat? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua juga sehat. Amin. Lagi di perjalanan ya Pak Kadis ya? Ya, lagi di perjalanan ya. Siap, kalau gitu kita ganggu sebentar boleh ya Pak Kadis ya? Ya. Siap. Nah ini kita mencoba mengangkat tema di mana ada arahan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk mengurai kemacetan di jalur wisata. Pemkab Serang ini berencana buka jalur alternatif sepanjang 9 km dan juga berkoordinasi dengan lintas pemerintah juga nih, salah satunya dengan Pemprov Banten. Seperti apa nih Pak Kadis persiapannya? Ya, jadi Kabupaten Serang, ya khususnya dari PUPR menyiapkan bahwa akan kita merencanakan terkait jalur yang mulai dari lingkar selatan atau JLS yang mulai dari kota Cilegon sampai dengan Jaha, ya, Kecamatan Anyar dan langsung ke Cikoneng, yaitu jalur tersebut memang kita rencanakan salah satu upaya untuk menuju para wisata, salah satunya. Akan tapi juga dari JLS itu menuju Jaha juga memang untuk melewati Kecamatan Mancak. Kecamatan Mancak kebetulan juga di Kabupaten Serang ada wilayah industri ya, seperti di Batu Kuda, Winong, Kosambi Ronyok dan Grogol Indah. Itu merupakan sebagian wilayah industri. Jadi selain untuk pariwisata, untuk akses perekonomian di wilayah industri tersebut bisa dikembangkan seperti itu. Jadi fungsinya juga selain pariwisata, di situ juga ada jalur di wilayah industri gitu, seperti itu. Jadi dia berencana untuk dan kebetulan memang di ujung ini ada wilayah Cilegon. Jadi kami mengusulkan ke provinsi jalur wilayah tersebut, jalur rencana tersebut gitu, ke provinsi, karena memang ada dua wilayah. Ya. Betul. Jadi ada dua kemanfaatan begitu ya dengan dibukanya jalur alternatif sepanjang 9 km. Lebarnya 4 meter ya direncanakan ya Pak Kadis ya? Ya, kalau lebar ini nggak 4 meter, memang rencana lebih dari 4 meter. Memang existingnya masih ada yang sebagian ada 4 meter. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa nih Pak Kadis koordinasi dengan pihak Pemprov Banten, karena kan ini masuknya dua wilayah ya, ada Kabupaten Serang kemudian Kota Cilegon. Nah, seperti apa usulan ke Pemprov Banten sendiri dengan rencana pembukaan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan, dan satu lagi nih tadi ya jalur industri juga Pak Kadis? Iya, memang kita juga dalam RT/RW kita dalam RT/RW Kabupaten Serang juga memasukkan jalur tersebut dan mengusulkan juga ke provinsi untuk rencana jalur tersebut gitu. Ya. Responnya seperti apa nih Pak Kadis? Seperti itu. Responnya seperti apa dari Pemprov Banten sendiri? Untuk ini masih dalam pembahasan, Bu, karena ada wilayah Cilegon juga. Betul, karena dua wilayah tadi ya Pak Kadis ya. Mudah-mudahan sih tidak
menemukan kendala jadi bisa lancar begitu ya untuk proses pengerjaannya nanti. Nah, Pak Kadis, kalau untuk perkiraan anggaran nih, boleh di share juga Pak Kadis? Ya, gimana? Kalau untuk anggaran sendiri, perkiraan nih, prediksinya akan menelan anggaran berapa begitu? Boleh di share sedikit begitu Pak Kadis? Kalau untuk anggaran kami belum menuju ke arah anggaran, kami masih kemarin tuh melakukan kajian dulu gitu, kajian untuk kajian F atau FS untuk jalur tersebut gitu. Jadi nanti masih akan ada planning dan mastering masih juga. Ada tahapan, ya. Masih ada tahapan lanjutannya. Tahapan lanjutan nanti baru ketahuan begitu ya, berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk pembukaan jalur alternatif tadi ya. Nah, ini rencananya kapan nih Pak akan direalisasikan? Mulai pengerjaannya, kemudian mungkin proses lelang dan lain sebagainya begitu Pak Kadis? Ya, kalau proses pengerjaannya tidak bisa dilakukan dengan cepat nih Bu. Mungkinan untuk tahun 2023 kita kan masih ada tahapan perencanaan dalam hal tersebut. Jadi kemungkinan ya nanti di atas di 2023 lah. Amin, gitu. amin. Karena fokus juga sedang di Puspemkab begitu ya Pak Kadis ya? Ya. Nah, mudah-mudahan juga ada bantuan keuangan ya dari Pemprov Banten terkait dengan hal ini ya Pak Kadis. Amin. Ya. Karena ini tidak apa ya, istilahnya tidak sedikit begitu anggaran yang dibutuhkan ya Pak Kadis ya. Ya, tidak sedikit. Betul. Iya. Apalagi manfaatnya nanti ke depannya akan luar biasa ya. Ini untuk mengurai kemacetan dan juga mengangkat perekonomian di sekitar. Begitu yang utama ya Pak Kadis. Iya. Jadi memang untuk akses pariwisata, meningkatkan ekonomi dan jalur-jalur industri juga gitu. Betul. Dengan kondisi jalan mantap ya Pak Kadis ya. Iya. Nah, dengan kondisi jalan mantap. Betul. Jadi ini juga tentunya perkiraan nih Pak, kalau misalkan sudah mulai berjalan, targetnya kalau memang misalnya di 2003 akhir atau sudah berjalan ini biasanya atau memerlukan waktu berapa lama sih Pak Kadis untuk sampai dengan rampung 9 km tadi proses pengerjaannya sendiri? Oh iya, saya rasa kalau nanti rencananya masih belum kita ini sih Bu, nanti kan kita arahnya ke perencanaan dulu di 2023, kemungkinan di atas 2023 kita baru nanti rencana fisiknya atau seperti apa, karena kita juga ada koordinasi dengan provinsi dan kota Cilegon seperti itu. Apakah nanti akan ada pembebasan lahan begitu Pak Kadis? Kurang lebih itu dulu gitu. Ada pembebasan lahan dulu, belum bisa langsung pembangunan. Betul, karena memang masih ada beberapa milik warga begitu ya? Iya, masih ada beberapa tahap dari perencanaan untuk kesiapan lahan seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini berjalan lancar walaupun prosesnya tidak sebentar, tapi setidaknya sudah ada rencana begitu ya Pak Kadis ya, arahan dari Bupati. Nah, kemudian arahan seperti apa yang mungkin diterima dari PUPR sendiri dari Ibu Bupati terkait dengan rencana ini Pak Kadis? Apa arahan dari Ibu Bupati sendiri? Ya sebetulnya dari arahan dari pimpinan semuanya ini kan harus direncanakan dengan matang terlebih dahulu seperti itu sih. Mudah-mudahan ya dengan adanya akses jalan baru ini jalur alternatif, karena kan memang kawasan Pantai Anyer ini Cinangka terutama ini kan menjadi primadona ya Pak Kadis ya. Iya. Nah, betul. Dengan jalur yang memang sudah ada alternatif kan mau tidak mau masyarakat pun juga akhirnya memiliki pilihan ya untuk tidak terjebak macet misalnya lewat jalur utama. Nah, ini kalau sudah dibuka jalur baru, nah selain tadi mengurangi kemacetan, kawasan industri juga mantap dan juga mengangkat perekonomian di warga sekitar terutama di Kabupaten Serang. Baik, terakhir mungkin Pak Kadis, pesan apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema untuk masyarakat di Kabupaten Serang Pak Kadis, mangga? Bukan, gimana Bu? Closing statement nih Pak Kadis, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait tema ini? Untuk pesan di masyarakat, ya kalau buat PUPR
DPR sendiri dalam pembangunan infrastruktur, mudah-mudahan dalam keberadaan pembangunan infrastruktur ini bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, sehingga kami membangun infrastruktur ini juga bisa membangun Kabupaten Serang lebih maju. Amin. Dan lihat, dan di sini juga kita lihat Kabupaten Serang bisa lebih pulih, bangkit dan sejahtera. Amin, amin, amin. Begitu. Karena memang sedang pemulihan ya pasca pandemi, walaupun belum berakhir nih pandeminya, tapi Pandemi COVID, ya. sudah mulai bangkit begitu ya. Terima kasih banyak Kepala PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, Bapak Yadi Priyadi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Sergel, tadi sudah kita interview ya, atau by phone. Nah, ini live by phone dengan PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang terkait dengan kurangnya kemacetan, berencana membuka jalur alternatif sepanjang 9 km dengan lebar 4 meter. Dan ini juga rencana dari Pemkab Serang yang akan berkoordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Banten dan juga pemerintah Kota Cilegon. Ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar, kemudian juga pembebasan lahannya juga berjalan lancar, kemudian pembangunannya juga berjalan lancar, diprediksi ya 2023 ya, ini sudah mulai step awal begitu. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Kadis juga, Pak Asep Nugraha Jaya. Sehat Pak Kadis. Kemudian juga ada Atria Tri Cahya, ada Uncle Jones, ada Diskominfo Sati Kabupaten Serang. Selamat pagi. Ada Saifullah juga. Nanti kita akan coba save di IGTV-nya Serang Gawa FM. Sekarang